Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan diri kita dengan berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih setia, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami rindu Bapa, kami tidak hanya terima berkat-Mu, tapi kami juga punya kerinduan untuk mau lebih mengenal firman Tuhan, supaya kami lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan dengar-dengaran sama Tuhan. Tutup bungkus setiap kami Bapa, agar kami sungguh hati dan fokus untuk belajar firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, yang mengurapi, baik yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Ibrani 15 ayat 5. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, seberapa besar dampak pergaulan kepada perubahan seseorang? Ya, benar sekali, jawabannya sangat besar. Bahkan pergaulan itu bisa berdampak pada perilaku dan kebiasaan, nilai dan norma yang dianut, kesehatan mental, prestasi akademik bahkan karir seseorang, bahkan sampai kepada pembentukan identitas. Dalam sebuah penelitian yang diadakan di sekolah menengah di Medan, ditemukan bahwa perilaku sosial para remaja bisa berdampak sampai 90,6% disebabkan pergaulan atau pertemanan sebaya. Itu sebabnya penting sekali untuk menjaga pergaulan kita atau pergaulan putra-putri kita Bapak Ibu. Bagi yang sudah punya anak-anak ya, apalagi yang berusia dalam masa periode perkembangan untuk menemukan jati diri. Tapi lebih daripada itu, pertumbuhan rohani kita pun juga ternyata sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita bergaul secara tepat atau tidak. Teladan kita adalah dari Henokh Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 5 mulai ayat 18, kita akan bisa mengenal Henokh ini. Henokh itu adalah anak keturunan dari Adam, dari jalur anaknya yang Set ya. Henokh ini adalah keturunan ke-7 Bapak Ibu Saudara. Orang tuanya adalah Yared, dan Henokh sendiri adalah bapa dari Metusalah yang kita kenal sebagai manusia tertua di bumi. Dari garis keturunan Henokh ini lahirlah Nuh, Abraham, Daud sampai dengan Yesus Kristus. Kisah hidup Henokh sendiri tidak kita dapati di Alkitab diceritakan secara panjang dan lebar seperti hanya misalnya kitab atau kehidupan yang mengulas tentang Nuh dan bagaimana kehidupan Abraham. Tapi Alkitab mencatat bahwa Henokh itu merupakan orang yang istimewa karena di dunia ini sampai sekarang ya Bapak Ibu Saudara, hanya ada 2 orang yang tidak mengalami kematian fisik tetapi diangkat ke surga oleh Tuhan dalam keadaan hidup-hidup, yaitu Henokh dan yang kedua Nabi Elia. Nah, tentunya hal ini ada hubungannya dengan pergaulan Henokh yang tepat selama hidupnya sehingga dia kemudian memperoleh anugerah yang luar biasa itu. Mari kita baca dulu ayatnya dalam Kejadian 5 mulai ayat yang ke-21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi
sebab ia telah diangkat oleh Allah. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari kitab atau dari kehidupan Henokh adalah Henokh ini berani membuat keputusan untuk perubahan hidupnya. Di Kejadian 5 ayat 21-22 tadi dijelaskan bahwa setelah Henokh hidup 65 tahun, ia kemudian memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia kemudian juga memperanakan anak-anak lelaki dan anak perempuan. Jadi selama 65 tahun hidupnya tidak dijelaskan secara detail bahwa Henokh ini hidup bergaul dengan Allah. Sampai kemudian lahirlah anaknya Metusalah dan kemudian Bapak Henokh mengalami perubahan hidup menjadi hidup yang biasa, menjadi hidup yang bergaul dengan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maksudnya manusia pertama jatuh dalam dosa ya Bapak Ibu Saudara, Adam maupun Hawa, maka kecenderungan hatinya adalah jahat. Sehingga bisa dipastikan kehidupan orang-orang yang ada pada zaman Henokh hidup itu juga kecenderungannya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Kalau pada saat itu Henokh tidak berani membuat keputusan untuk berubah, untuk menjadi sungguh-sungguh kepada Tuhan, mungkin hari ini kita tidak akan menemukan ayat bagaimana dia diangkat ke surga oleh Allah. Keputusan Henokh yang berani untuk mau berubah adalah momen terpenting untuk bagaimana kemudian Henokh ini mengalami pertumbuhan iman, dan bukan hanya itu tetapi juga terobosan iman. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara dalam Ulangan 30 ayat 19 dikatakan demikian, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan keberanian untuk membuat pilihan yang benar, untuk hidup bergaul dengan Allah. Kenapa? Karena bergaul dengan Allah mendatangkan kehidupan, sedangkan hidup bergaul dengan dunia ini membawa kepada kematian. Pilihan yang sama juga saat ini diperhadapkan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita ini mau jadi orang yang beragama Kristen atau menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan mau hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup tanpa Kristus, tanpa juru selamat itu berat Bapak Ibu Saudara. Karena kita bukan melawan darah dan daging, kehidupan kita melawan penghulu-penghulu di udara. Firman Tuhan katakan kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Kekuatan kemampuan kita sendiri tidak akan dapat mengalahkan dunia ini. Kita membutuhkan Tuhan dan kekuatannya serta pertolongannya di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan dan kasih karunia Tuhan akan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua yang kita bisa teladani dari Bapak Henokh adalah bagaimana Henokh ini hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam ayat 23 dan 24 tadi dikatakan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kata bergaul yang tertulis di dalam kitab Kejadian 5 ini berasal dari bahasa Ibrani hitalek yang artinya berjalan bersama, atau dalam arti yang lebih dalam lagi artinya tuh hidup intim secara terus menerus, setia, selaras dengan kehendak Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Kejadian 6 ayat 9, tertulis seperti ini Bapak Ibu Saudara, inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi baik Henokh maupun Nuh itu sama-sama memiliki kehidupan yang bergaul dengan Allah, yang intim, yang setia secara terus-menerus, yang selaras dengan kehendak Allah. Hidup Henokh ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Setelah dia membuat keputusan untuk sungguh-sungguh sama Tuhan, kemudian tidak cuma sampai di situ tapi diikuti dengan perubahan dalam kehidupannya yang menjadi taat, berserah, patuh, menyerahkan diri sedemikian rupa kepada Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah, sungguh-sungguh. Nah, seseorang itu bisa mendekat kepada Allah karena dua macam Bapak Ibu Saudara. Yang pertama karena kebutuhan atau karena keadaan tertentu. Dengan kata lain misalnya butuh pertolongan Tuhan, butuh kesembuhan, butuh perlindungan, butuh jawaban doa, maka kemudian seseorang mendekat kepada Allah. Tetapi karena ini bersifat kebutuhan sepihak, kalau apa yang dibutuhkan sudah terpenuhi atau sudah dijawab, kemudian bisa saja membuat seseorang itu menjauh atau menjaga jarak dari Tuhan karena merasa apa yang dibutuhkan sudah terjawab. Yang kedua, seseorang mendekat kepada Allah karena memiliki kerinduan hati untuk hidup dan berjalan dengan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai wujud mengasihi Tuhan. Sebagai bentuk kerinduan untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan, mau belajar dengar-dengaran sama kehendak Tuhan, memiliki hati yang lemah lembut untuk mau ditegur sama Tuhan, dibentuk firman Allah, hidup bersekutu dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita saat ini ada di mana nih? Apakah kita yang mendekat kepada Allah karena butuh sesuatu atau karena memiliki hati yang rindu untuk hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Henokh bergaul dengan Tuhan itu selama 300 tahun. Sedangkan total usianya 365 tahun. Atau bisa dibilang 82% waktu hidupnya ini dalam kondisi dia bergaul sama Tuhan. Dan bagaimana kemudian hidup bergaulnya dengan Tuhan ini membawa kehidupan Henokh menjadi berkenan kepada Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya di bumi. Yang ketiga, yang ini yang kita akan pelajari ya, bagaimana Henokh kemudian menjadi berkenan kepada Tuhan itu. Kita baca dari Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan bilang begini, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang mencari Dia. Hidup Henokh berkenan kepada Tuhan sampai dia bisa terima anugerah yang istimewa itu Bapak Ibu Saudara. Diangkat hidup-hidup ke surga, tidak mengalami kematian secara fisik maupun rohani. Nah, kalau kita membaca dalam Yohanes 11 ayat 26, firman Tuhan bilang begini, dan siapapun yang hidup dengan percaya kepadaku, kepada Tuhan, tidak akan pernah mati. Apakah kamu percaya akan hal ini? Secara naturally ya Bapak Ibu Saudara, secara alamiah tubuh manusia tidak akan hidup selama-lamanya, pasti akan mati. Sama seperti makhluk hidup yang lain, binatang juga mengalami hal yang sama. Tetapi rohani tidak akan binasa,
berkenan di hadapan Tuhan, karena kita akan memperoleh hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita memilih untuk hidup bergaul dengan Allah dan bukan menjauh. Tetapi kalau sebaliknya kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan, kita mengalami kematian 2 kali. Mati secara tubuh jasmani, tetapi rohani juga mati. Rohani mati itu artinya binasa, Bapak Ibu Saudara. Tidak hidup kekal, tapi binasa, masuk neraka. Kalau kita baca di kitab Kejadian itu ya, umur Henokh ini sebenarnya relatif pendek kalau dibandingkan orang-orang yang menjadi pendahulunya seperti Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, ataupun Yared ayahnya. Karena mereka rata-rata usianya 900-an tahun gitu ya. Tetapi Henokh itu umurnya cuma sepertiga dari para pendahulunya ini, karena cuma 365 tahun maksudnya. Tetapi justru di usianya yang bisa dibilang relatif pendek dibandingkan para pendahulunya, dia telah memilih bagian terbaik, yaitu Tuhan. Menjadi evaluasi dan pertanyaan bagi setiap kita, apakah di dalam kehidupan kita ini, terlebih dalam skup yang lebih sempit lagi, apakah dalam setiap 365 hari hidup kita di setiap tahunnya, kita membuat keputusan yang benar untuk mau hidup lebih sungguh-sungguh, untuk mengenal dan bergaul dengan Tuhan, dan menjadikan hubungan kita dengan Tuhan itu bukan sebagai formalitas, bukan sebagai ritual, tapi sebagai bentuk bahwa kita rindu untuk senantiasa berjalan sama Tuhan. Kita rindu untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan secara terus-menerus, berkenan dan berserah kepada Tuhan. Bisa jadi iman kita naik turun, bisa jadi kadang kita banyak pergumulan. Tapi proses mengenal Tuhan dan bergaul dengan Tuhan akan terus berjalan seumur hidup. Kita bisa minta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kita keberanian mendekat kepada Allah. Minta pertolongan Roh Kudus untuk kita dapat mengenal pribadi Allah dengan lebih baik, lebih dekat. Minta pertolongan Roh Kudus supaya memiliki hati dan roh yang lebih lemah lembut dan dengar-dengaran untuk mau hidup dekat, hidup bergaul dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau hidup bergaul dengan benar, yaitu bergaul dengan pencipta kita, yaitu Allah sendiri. Bapa, kami mau berjalan bersamamu seumur hidup kami. Kami mau hidup bergaul denganmu seumur hidup kami. Kami rindu kami boleh mengiring Engkau di sepanjang kehidupan kami. Berikanlah kepada setiap kami Bapa, roh, hati, dan kehidupan yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang lemah lembut untuk mau dipimpin sama Tuhan, hati yang dengar-dengaran sama firman Tuhan, agar hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Jika ada di antara kami yang masih meragukan-Mu Bapa, ampuni dan tolong kami agar kami berubah untuk sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Demikian juga Engkau memberkati gembala sidang kami, memberkati keluarga, memberkati gereja Tuhan, serta memberkati bangsa dan negara Indonesia. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita terus membangun iman percaya kita dengan hidup di dalam firman-Nya, senantiasa bersyukur dan berdoa. Biarlah Tuhan lah yang akan menuntun hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sampai ketemu di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.